Tuhan menciptakan langit dan bumi demi Abraham. Setelah banjir besar Nuh, Abraham adalah satu-satunya di antara orang saleh yang bersumpah tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, Abraham disebut Avraham Avinu, Bapak kami Abraham, menunjukkan kedudukannya sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Juga dipandang sebagai bangsa Yahudi pertama. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi demi Abraham. Setelah banjir besar Nuh, Abraham adalah satu-satunya di antara orang saleh yang bersumpah tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia juga belajar di kediaman Nuh dan Sem mengenai ajaran Tuhan dan meneruskan garis keimanan dari Nuh dan Sem. Kemudian diteruskan Abraham dan dilanjutkan Lewi, cicit Abraham, dan keturunannya sampai seterusnya. Bersama Ishak dan Yakub, nama Abraham juga disebutkan bersama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan dalam Yahudi disebut Elohe Abraham, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub, dan tidak pernah disebut Tuhannya yang lain. Abraham juga disebutkan sebagai ayah dari 30 bangsa. Secara umum, Abraham juga dipandang sebagai penulis Sefer Yetzirah atau kitab penciptaan, salah satu kitab dalam mistisme Yahudi. Sedangkan dalam Islam, Abraham disebut Ibrahim. Dalam Islam dipandang sebagai salah satu nabi dan rasul, ulul asmi, dan mendapat julukan Khalilullah, kesayangan Allah, dan leluhur umat muslim. Abraham merupakan tokoh manusia yang namanya disebutkan terbanyak kedua dalam Al-Quran, yakni sebanyak 69 kali. Disebutkan pula bahwa Abraham adalah imam bagi manusia. Keluarganya dilebihkan atas segala umat, dan keturunannya dianugerahi kitab dan hikmah. Agama Islam yang dibawa Muhammad juga dipandang sebagai kesinambungan dari ajaran Abraham. Abraham juga disebut sebagai teladan, dan Nabi Muhammad beserta umat muslim diperintahkan untuk mengikuti agama Abraham yang lurus. Ditegaskan pula bahwa yang membenci agama Abraham adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan orang yang paling dekat dengan Abraham adalah orang yang mengikuti ajarannya, Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman, namanya juga disandingkan dengan Muhammad dalam sholawat. Abraham juga erat kaitannya dengan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Meski beberapa tradisi mencatat Ka'bah sudah dibangun sebelumnya, sebagian pendapat menyatakan pendirinya adalah Adam. Sebagian menyatakan para malaikat. Abraham berperan sebagai pembangun ulang. Abraham juga mengajarkan syariat haji, dan rukun Islam kelima ini menjadi ibadah yang syarat kenangan dan keteladanan akan sosok Abraham. Begitu juga dalam hari raya Idul Adha. Sedangkan bagi umat Kristen, bagi orang Kristen, Abraham adalah bapak orang percaya. Imannya menjadi teladan bagi semua orang Kristen. Surat Ibrani mengatakan demikian. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman,
Maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Meski demikian, kedudukan Abraham dalam Kristen tidak sebesar dalam Islam dan Yahudi. Konsep Kristen terkait juru selamat menjadi titik perbedaan dengan dua agama lain. Demikianlah penjelasan Abraham atau Ibrahim menurut agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Terima kasih. Rahayu, 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 sagung dumadi.